Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kelurahan Parit Mayor di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak merupakan salah satu kelurahan yang memiliki berbagai potensi dan terus berkembang setiap waktu. Dari berbagai potensi yang telah dikembangkan itu, kini kelurahan tersebut dijadikan sebagai salah satu percontohan di Kota Pontianak. Saat ini, Kelurahan Parit Mayor dipimpin seorang lurah perempuan, yakni Marhaini. Dalam kepemimpinannya itu, Marhaini pun telah banyak melakukan inovasi di berbagai bidang. Di sektor pertanian misalnya, berbagai jenis tanaman obat yang dibentuk di beberapa wilayah yang dikelompokkan dalam tanaman obat keluarga atau toga. Mulai dari jahe merah, kumis kucing, dan berbagai tanaman obat lainnya, saat ini menjadi jenis tanaman yang paling banyak ditanam di pekarangan masyarakat. Tidak hanya kebun toga, Kelurahan Parit Mayor ternyata memiliki kebun dasawisma yang digunakan untuk menanam berbagai jenis sayur mayur maupun toga. Kebun dasawisma dibuat masyarakat di masing-masing RT yang ada di Kelurahan Parit Mayor. Tanaman seperti cabai rawit, terung, dan kunyit merupakan jenis tanaman yang paling banyak ditanam masyarakat. Lurah Parit Mayor Marhaini mengatakan, berbagai potensi di Kelurahan Parit Mayor kini semakin beragam. Kelurahan Parit Mayor kini telah memiliki program tanaman organik hidroponik. Media tanam tersebut bisa memudahkan masyarakat menanam berbagai jenis sayuran di pekarangan rumah mereka. Metode ini dinilai sangat inovatif karena saat ini masih jarang dilakukan masyarakat. Dalam perkembangannya, metode tanam hidroponik tidak perlu direpotkan dengan lahan yang luas, namun dapat dioptimalkan dengan hasil yang cukup baik. Pola tanam hidroponik dalam pemeliharaannya seperti pengairan cukup mudah, karena itu jenis kangkung, sawi, daun bawang, bahkan terung bisa ditanam menggunakan sistem ini. Inovasi ini merupakan upaya mendorong masyarakat lebih memanfaatkan pekarangan rumah mereka. Seperti di lingkungan RT 5 RW 5 misalnya, penerapan sistem tanaman organik hidroponik ini terlihat bersih dan asri. Guna menjaga hasil tanam, masyarakat pun membuat pos kamling di lingkungannya. Bahkan sistem pos kamling di lokasi ini ternyata pernah mendapatkan juara dalam lomba pos kamling yang disediakan pemerintah Kota Pontianak. Berbagai inovasi dan prestasi tersebut tentu
akan terus dikembangkan. Yang masih ada di Kelurahan Parit Mayor ini, seperti kita telah membuat satu kebun dasawisma, kebun PKK, toga, yang mana bermacam-macam jenis toga tanaman obat keluarga yang untuk digunakan oleh masyarakat Ikan. Karena saya menganggap tanaman hidroponik itu sangat baik untuk dikonsumsi masyarakat karena tidak mengandung kimia. Jadi saya berharap memang kita harus menggunakan tanaman yang seperti tidak mengandung kimia. Juga itu tanaman hidroponik itu akan saya kembangkan ke lokasi yang lainnya. Insya Allah pada tahun 2015 ini saya akan kembangkan lagi di suatu lokasi di RT 8 dan RW 6. Fokus pada sektor pertanian lain, Kelurahan Parit Mayor ternyata juga mengembangkan hasil kebun, salah satunya yakni perkebunan salak. Kebun salak ini bahkan menjadi satu-satunya kebun yang ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kebun salak di Kelurahan Parit Mayor ini memiliki luas lahan lebih kurang 30 hektar. Salak tersebut sebelumnya sengaja didatangkan lurah pertama, yakni Muhammad Soot Laudin. Perkembangan kebun salak ini kini berkembang cukup baik. Bahkan hasil panen yang dipasarkan di Kota Pontianak itu berkontribusi dalam ketersediaan buah lokal. Menurut mantan lurah Muhammad Soot Laudin, perkembangan salak di Kelurahan Parit Mayor kini mampu memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar. Sebab harga jual salak saat ini cukup tinggi. Nah, produksi ini kalau umpamanya 1 hektar bisa 4 kepala keluarga. Jadi kalau dia satu hektar itu kan 400 pohon. Satu orang 100 ya. 100 sudah cukup makan dah. Jadi bisa 4 keluarga siap 1 hektar. Kalau macam ini bisa 8 keluarga hidup. Nah, dia tidak putus. Ini buahnya jalan terus, tidak pernah putus. Nah, 1 kilo sekarang 15.000. Jadi kalau dapat 10 kilo, ya udah 150. Sebab sesuatu salak nih kan, harus membandingkan provinsi. Provinsi kan kalau dia pertanian, Kota Pontianak kita ada pertanian salak, ada pertanian ikan, jadi bisa nyaingnya. Selain perkebunan salak, di sektor peternakan Kelurahan Parit Mayor ternyata juga mengembangkan budidaya ikan air tawar. Budidaya ikan air tawar ini merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan dan didukung semua pihak karena terbukti menjadi salah satu nilai tambah bagi sumber pendapatan warga. Dalam perkembangannya, kini ratusan keramba jaring apung dibuat masyarakat Kelurahan Parit Mayor di tepian Sungai Kapuas. Budidaya ikan air tawar tersebut antara lain terdiri dari ikan nila dan ikan mas. Dalam sekali panen, petani keramba jaring apung ini bisa menghasilkan 500 kg per harinya. Jumlah tersebut relatif terbatas dan dinilai tentu masih kurang dalam mencukupi kebutuhan ikan segar di Kota Pontianak. Ketua Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan Sejahtera Kota Pontianak, Mawardi, menerangkan kebutuhan ikan air tawar di Kota Pontianak sebenarnya saat ini cukup besar. Karena itu para petani ikan seperti di Kelurahan Parit Mayor harus mampu meningkatkan hasil produksi guna memenuhi ikan segar bagi kebutuhan konsumen khususnya di Kota Pontianak. Di sini ada 97 kotak keramba dengan kapasitas keramba itu rata-rata 1.000 ekor. Ya, dan kemudian siklus panennya kita di sini kalau pembudidayanya tiap bulan, kemudian panennya itu tiap hari dibawa ke pasar. Kemudian di sini juga ada sistem penampungan. Nah, penampungan di sini kita ada 2 penampung yang sama-sama pemasarannya itu di pasar tradisional yaitu di Pamboyan. Itu tiap
subuh dibawa itu, kemudian rata-rata yang dibawa itu ukuran konsumsi itu 2 on sampai setengah kilo atau 5 on itu 300 sampai 500 kilo per hari. Memang di sini khususnya di Parit Mayor memang produksi ikannya agak kurang dan sangat kurang karena jumlah dan kapasitas produksi kita masih sangat sedikit karena keramba dan kebutuhan masyarakat terhadap ikan sangat tinggi karena didukung oleh pemerintah juga dengan promosi makan ikan, ya kan sering wali kota promosikan gemar makan ikan, ya, sehingga masyarakat mengerti akan gizi bahwa makan ikan ini sehat dan pintar, sehingga daya beli masyarakat tinggi terhadap ikan sehingga kita kekurangan produksi dan perlu kita penambahan sarana dan prasarana produksi seperti keramba dan wilayah pembudidaya ikan karena memang masyarakat Kota Pontianak ini sangat butuh akan ikan. Kelurahan Parit Mayor boleh jadi merupakan salah satu kelurahan yang memiliki berkat tersendiri yang dikaruniai Tuhan Sang Pencipta. Terlebih, kelurahan ini dianugerahi kolam susu atau sumber air bersih yang cukup luas dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya. Sumber air bersih kolam susu ini sebenarnya dibuat masyarakat sejak tahun 1969 lalu secara swadaya. Keberadaan sumber air kolam susu ini tentu menjadi salah satu penunjang. Karena itu, pengembangan budidaya ikan air tawar seperti metode keramba jaring apung dapat terus ditingkatkan. Selain menumbuhkan kreativitas dan produktivitas masyarakat Kelurahan Parit Mayor, ke depan tentu prospek lain yang dapat dikembangkan terkait potensi yang ada di Kelurahan Parit Mayor adalah optimalisasi pengembangan potensi kawasan wisata terkait budidaya keramba jaring apung.